Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di pembelajaran sejarah. Ya, sekarang kita mau ngapain? Mau ngajar Apa maksudnya? ngajar sejarah lah. Capek deh. We are black and pink ya. Lagi diulang lagi. Ya, sekarang pembelajaran sejarah jurusan apa? OTKP. Iya, OTKP. Iya, OTKP. Tentang Semangat dong Anda nih, udah makan loh. tentang perkembangan teknologi Ya, pasca kemerdekaan. kemerdekaan. Lalu Kan gitu dong. Anda tuh MC nggak bener banget. iya. Jadi Tadi maksudnya aku bener perasaan. iya kan aku langsung ngomong tadi juga. Iya, soalnya udah jangan berantem ya, nggak boleh berantem, oke? Ya, tentang perkembangan teknologi pasca kemerdekaan ya, berarti zaman-zaman Orde Lama, Orde Baru, ya kan, reformasi. Nah, ini yang mau dibahas apanya nih? Bagian Oke, apanya? intinya kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi. Enggak. Intinya kita akan membahas mengenai modernisasi dan globalisasi. Jadi kan sebenarnya kita nih sebagai manusia teknologi yang enggak, sebenarnya mereka, kalau kita kan generasi Y ya. anggap Generasi aja milenial. Oh iya, seumuran. Maaf. seumuran ya. Ya kalau kita kan peralihan ya. Ya. Ya kan? Iya. Jadi sebagian kita apa ya? Apa sih? Internet generation dan tapi- millennial generation. Iya, Ya. gitu ya. Jadi kalau kalian kan emang bener-bener internet ya, generasi kayak internet. gitu. Nah, Jadi sebenarnya pemahamannya banyak bilang orang anak sekarang tuh generasi milenial, padahal generasi milenial itu kan kita ya 80-an, 90-an ya. Kalau misalnya yang udah kalian ini sebenarnya internet generation, bukan karena kalian dari kecil. kecil, Udah perkembangan internet tapi udah mereka juga nggak sefull itu loh. iya sih sebenarnya. Tapi sebenarnya udah internet sudah lebih Maju berkembang dibanding pada kita ya. Betul. Karena mereka tahun berapa ya? Kalian tuh tahun berapa ya? 2000-an, 2003, 2000 Enggak lah, 2003 tuh udah 17 kelas ya. kelas 3 sekarang tuh 2003. 2004 2005 ya udah lah, 2005. pernah menebak-nebak ya 2005 berarti ya 2005 ya. Atau 2006-an lah, pokoknya gitu lah ya. Iya. Wah, masih kecil banget ya. Masih kecil. 2006 Gak tahu aku yang tua. 2006 kamu udah ngapain? 2006 aku SMP. SD kelas 6. Aku SMP berarti. Beda setahun. Enggak, tapi umur kita sama ya, tolong. Ya, oke. Jadi Jadi gimana? gimana? Sampai 2 menit ya. Iya, nggak Oke. apa-apa karena dan ini kayaknya kita nge-vlog aja ya. Maksudnya bukan ngobrol ya. Ngobrol aja sebenarnya. Lebih kayak ke Sharing aja ya. Sharing Gimana jadi perkembangan teknologi betul, sekarang, teknologi kayak gitu. yang akan digunakan bahkan mungkin kedepannya gimana gitu ya, Iya, menurut benar-benar. pandangan kita. Cila kayak pakar teknologi ya udah Enggak sih, ini sharing aja kita sih. sharing Jadi pertemuan kali ini tuh lebih banyak ke sharing aja sebenarnya, Iya, kayak betul. gitu. Jadi kan sebenarnya kita kenal sama 2 konsep ya. yes Ada yang disebut dengan konsep modernisasi, ada yang disebut dengan konsep globalisasi. Ini yang mengiringi perkembangan teknologi kita. Ya, perkembangan teknologi yang muncul sampai detik ini, yang terus berkembang sampai detik ini juga nggak bisa dipisahkan sama modernisasi sama globalisasi. Nah, untuk 2 kata ini kan sebenarnya mereka udah sering ngedenger ya, kata modernisasi, kata globalisasi. Cuman yang nggak tahu, sebagian dari kalian tahu apa enggak arti modernisasi dan globalisasi ini sendiri gitu. sama apa beda sih? Sebenarnya beda, tapi dia berkaitan ya. Yes, bisa dibilang Berkaitan sebenarnya, kayak gitu. Oke, kita mulai dari modernisasi dulu ya. Di sini dibacakan aja kali ya atau nggak usah lah, ininya aja, maksudnya intinya apa sih modernisasi? Terserah kamu. Oke. Kan ini dilihat Anda ya, tolong. Sebenarnya kalau bisa dibilang sejarah juga sejarah juga sih, ini ya lebih kayak ke konsep sosiologi lah ya. Gitu. Konsep sosiologi. Jadi sebenarnya ini ada kaitannya sih sama jurusan kalian. Kenapa akhirnya ibu pilih untuk tema ini? Karena kan kemarin-kemarin kan kita ngebahas tentang sistem pengarsipan ya. Nah, terus juga sistem pengarsipan itu kan lama-kelamaan berkembang. Dari yang tadinya kita manual, dari serba yang kertas ya. Serba kertas semuanya. Terus juga catatan, juga banyak buku-buku catatan. Ngerti gak sih Bundel. Iya, bundel. Terus ya catatannya tuh dalam bentuk manual lah, intinya tulisan tangan dan yang lain-lain. Nah, sekarang kan karena perkembangan teknologi juga semakin canggih, pegel ya. Enggak.
Karena perkembangan teknologi saya pegang aja sendiri ya. Kan saya hostnya. Nggak apa-apa. Host itu nggak berarti harus megangin mic. Udah. Nah, karena perkembangan teknologi itu semakin canggih, lama-kelamaan kan pasti proses penyimpanan data, proses apalagi ya, beberapa proses dalam pengarsipan itu pasti kan akan berubah ya, karena juga harus mengikuti perkembangan zaman. Termasuk kayak misalnya yang kita sempat bahas yang masalah museum Leiden yang kayak gitu kan, sekarang juga mereka kan teknologinya juga digunakan untuk arsip-arsip yang ada di sana gitu, digital untuk ya itu bahasanya tuh lebih digitalisasi lagi. Makanya sekarang asalnya gitu. administrasi perkantoran jadi otomatisasi dan tata kelola perkantoran ya. Nah, iya. Aku tahu juga loh. Wow. Saya guru. Saya guru. Andai. Tapi saya tidak bisa. Ya, seperti itu ya. Jadi itulah kenapa akhirnya walaupun ini nggak masuk ke dalam materi sejarah, sebenarnya masuk nggak sih? Enggak kan? Enggak sih sebenarnya, lebih kalau sejarah kan lebih kita ngomongin fakta kayak gitu kan. Kalau ini kan lebih kayak ke gejala sosial, apa sih, fenomena sosial, kayak gitu. Maksudnya biar apa sih namanya, anak-anak sekarang juga kan sangat tergantung sekali sama internet ya, sama apa ya, teknologi gitu. Jadi bagaimana mungkin lebih teknologi itu dibarengi dengan karakter. Yep. Akan berkaitan gitu. Selalu sih teknologi sama dengan perkembangan karakter. Kayaknya nanti kita bahas ciri manusia modern ya. Boleh. Boleh? Ya, siap. Gitu. Kan Anda ya kan ya. Kenapa saya yang apa-apa, kita berdua menginisiasi. Karena saya butuh bantuan. Yuk, modernisasi dulu coba. Oke, ini beda soalnya. Kita mulai dari modernisasi dulu ya. Kalau modernisasi itu sebenarnya adalah proses transformasi ya dari tradisional. Transformasi itu apa sih? Perubahan ya. Peralihan. Bertransformasi ya kan. Nah, perubahan. Nah, itu ya, sekarang nonton Transformer ya pasti ngerti. Kalau nggak ngerti ya udah. Bumblebee. Ya udah, yuk. Next, nggak usah bahas Bumblebee. Nah, oke. Jadi kalau modernisasi itu sebenarnya proses perubahan dari masa tradisional ke masa modern. Itu dibarengi sama atau diimbangi dengan perkembangan teknologi. Jadi perkembangan teknologi itu akan merubah keadaan dari yang sebelumnya bentuknya tradisional ke arah yang lebih modern. Kalau misalnya ini nggak usah dikasih contoh kali ya. Udah banyak banget sebenarnya contohnya ya. Apa ya? Tradisional ya, hidup kita aja ini sekarang itu dari kan yang tadinya tradisional jadi modern kan. Iya, kalau itu yang apa, arsip-arsip kan dari kertas jadi digital kan udah kelihatan banget dari tradisional ke modern kan. Jelas ya itu ya. Jelas dari asalnya pencatatan secara manual menjadi secara digital kan udah kelihatan ya. Iya benar, tidak lagi menggunakan kertas. Ya itu juga udah satu benar-benar bentuk kemajuan luar biasa itu. Luar biasa ya kayak gitu. Nah, pola pikirnya juga berubah dari yang asalnya irasional gitu ya, mungkin masih kurang apa ya namanya, contoh irasional Bu. Nggak ngerti. Kenapa jadi aku yang nanya? Irasional tuh misalnya masih kayak ada mitos ya, kayak masih gitu, percaya mistis gitu-gitu, itu bentuk-bentuk irasional tuh yang di luar nalar manusia, manusia dan tidak menggunakan ilmu pengetahuan ya. Iya, jauh dari ilmu pengetahuan, itu namanya irasional. Nah, manusianya jadi lebih rasional setelah modern itu ya. Betul. Dan kayak sekarang aja misalnya kita banyak orang yang maksudnya gak percaya sama hal-hal mistis tuh banyak ya, kayak gitu. Nah itu kan berarti kan manusianya sudah lebih rasional, maksudnya sekarang tuh kalau apa-apa tuh dilihat dari bagaimana sih dari sudut pandang ilmu pengetahuannya kayak gitu. Orang tuh lebih kayak gitu sekarang. Nah itu memang masih ada sih ya, banyak, apalagi Indonesia kan. Kita nggak bisa dipisahin banget sih, sulit kalau kita karena memang udah jadi budaya juga sih kalau kita ya kan. Betul, makanya susah dipisahin, susah lepas lah pemikiran irasional kayak gitu. Masih sulit ya. Itu udah disambung-sambungin sama teknologi, sambungin lagi ke yang irasionalnya gitu. Kadang kan ya kayak gitu. Jadi ya tapi nggak masalah, itu kan budaya ya, harus tetap itu budaya dan jadi ciri khasnya. Jadi ciri khas sebenarnya. Ya kalau nggak kayak gitu nggak Indonesia banget. Iya, kearifan lokal kita bakal tergerus juga, jadi pembaratan semua gitu. Ya, nah
gimana ya, kadang modernisasi ini juga positif, tapi kalau misalnya benar-benar kita cuman ambil mentah-mentahnya jadinya juga negatif juga. Iya, nggak difilter. Iya, nggak difilter gitu. Maksudnya itu juga jadi apa sih istilahnya dalam sosiologi itu kalau misalnya kita ke westernisasi. Iya, westernisasi. Lupa, maaf ya. Saya udah lama nggak ngajar sosiologi. Westernisasi kayak gitu. Itu juga kan salah satu dampak dari modernisasi juga ya kan. Kayak gitu. Oke. Terus juga ada syarat-syarat modernisasi juga ya. Kenapa? Cicak. Kirain apa? Tiba-tiba merayap itu. Cicak-cicak di dindingnya. Diam-diam merayap. Ya. Oke. Terus ada juga syarat modernisasinya. Tadi cara berpikir manusianya itu jadi lebih ilmiah ya. Ya. Jadi lebih ilmiah. Tadi kan karena berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi apa-apa sekarang ya dilihat dulu dari ilmu pengetahuannya kayak gimana, kayak gitu. Terus sistem administrasinya juga lebih baik, sistem administrasi negaranya juga lebih baik, pasti ya, karena semua kan bentuknya udah digitalisasi kan, berarti istilahnya data-datanya juga lebih tersimpan rapi dibanding manual kayak gitu ya. Terus sistem pengumpulan datanya juga lebih baik, teratur dan terpusat, ini untuk bagian pengarsipan. Terpusatnya itu agak sulit ya. Terpusatnya iya, sampai sekarang masih rada sulit sih. Iya, kayak ya teraturnya juga sulit sih. Kadang kita bikin apa, hilang suratnya, bikin lagi. Iya. Kayak kemarin NU PTK. Itu beda ya. Tapi kan kalau misalnya kayak di Andri gitu kan pasti lebih teratur nggak sih? Iyalah. Iya kan, maksudnya kita kalau ngomongin arsip itu lebih teratur dan lebih terjaga aja sih sebenarnya. Tapi ya balik lagi, namanya manusia zaman sekarang ada ya, walaupun udah ada teknologinya tetap aja ya. Iya, kadang masih tulis tangan tetap ya, masih nyaman di situ kayak gitu. Masih nyaman paper base daripada digital base gitu kan. Benar. Karena orang-orang yang sekarang bekerja di bagian tersebut tuh masih orang-orang yang dulunya juga nggak terbiasa menggunakan teknologi, ngerti nggak sih? Itu salah satu dampaknya. Mungkin kalau misalnya nanti berapa puluh tahun ke depan itu akan lebih rapi karena mereka dari kecil tuh sudah diperkenalkan dengan teknologi. Betul. Iya nggak sih? Iya, betul. Kayak gitu. Itu ya. Benar. Terus ini juga ada penciptaan iklim yang menyenangkan di media. Ini kayak gimana? Informatif medianya. Jadi lebih menarik ya. Menarik dan informatif dan edukatif seharusnya. Iya, bukan maksudnya ya dengan konten-konten yang lebih baik lah. Iya, benar. Dengan tidak ada hoax kayak gitu-gitu, terus ya apa ya namanya, tontonan-tontonan yang kurang informatif, edukatif kayak gitu kan, yang menjual mimpi kayak hidup ini bukan Disney sayang. Iya kan, yang happily ever after. Oke, aku punya mimpi aku tidur. kan gitu. ya walaupun sebenarnya ya aku juga suka nonton film ya, cuman kan berarti dari film itu kan banyak hal positif yang bisa kita ambil gitu ya. Filmnya film apa dulu yang ditonton kayak gitu. Film apa? Film banyak, saya suka nonton banyak film. Nah, apalagi kalau sekarang kan lebih banyaknya YouTube ya. Orang-orang tuh YouTube gitu kayak Nah, terus kalau misalnya kita kayak ngomongin film gitu ya, ini agak random sih. Kalau misalnya ngomongin, kan kita sharing. Iya benar. Kalau misalnya ngomongin film, ngomongin tontonan kayak gitu, sebenarnya sekarang kita jadi lebih banyak disediakan, ngerti nggak sih? Jadi kita tuh boleh milih. Oh iya. Kayak warteg. Enak lagi sih. Kayak kita jadi kayak bisa lebih milih nggak sih? Iya, bisa lebih milih sebenarnya. Jadi orang manusia zaman sekarang tuh sebenarnya nggak tergantung. Misalnya kayak kalau dulu kan apa yang ada di TV ya mau nggak mau itu yang kamu tonton kan. Yes, tidak ada pilihan. Ya tersanjung lagi tersanjung. Tau nggak sih tersanjung? Kalian nggak akan tahu. Nggak akan tahu yang sampai ketemu nggak jadi terus ya. Iya, itu anak 90-an pasti tahu. Pasti tahu tuh. Nah kalau misalnya sekarang kita lebih dikasih banyak pilihan kayak gitu. Jadi kamu mau nonton apa? Nah, ini tergantung sama kitanya sendiri. Kita mau milihnya yang tontonan seperti apa kayak gitu. Itu juga salah satu keuntungan dari teknologi juga ya sebenarnya. Kayak gitu, apalagi dengan adanya YouTube ya kan. Sekarang YouTube tuh ya itu tadi positif negatifnya YouTube tuh tergantung sama apa yang kamu tonton. Betul. Kamu kalau misalnya nyarinya yang negatif ya pasti kamu akan dapatnya negatif dari YouTube. Tapi kalau
misalnya kamu nyarinya yang positif, pasti kamu akan dapetin juga yang positif. Kayak gitu. Jadi, konten-kontennya juga kan beragam juga ya sebenarnya. Jadi apa yang kamu tonton ya bakal itulah yang akan jadi kepribadian kamu nanti. Nah, ya nggak sih? ini yang tadi kita bilang ya nggak sih. Jadi perkembangan teknologi juga menentukan kepribadian seseorang, karakter seseorang. Apalagi nih kalau misalnya kita kan masih dibesarkan dengan masa kecil kita tuh bisa dibilang agak jauh dari teknologi. Iya, benar jauh malah. Ya belum. Sangat jauh kan, karena belum berkembang. Iya, kan, kita main sawah, tak umpet. Masih istilahnya masih main tanah, masih main kalau cewek-cewek. Iya, makanya nih kuku-kuku ya, kuku-kuku hitam-hitam ya kan masih kayak gitu. Kalau cewek-cewek itu masak-masakan ya kan, terus udah gitu kayak main lompat tali dan yang lain-lain kayak gitu kan. Betul. Nah kalau misalnya kita kan masih dibesarkan dengan permainan-permainan yang seperti itu yang juga melatih otak juga kan sebenarnya. Otak kerjasama, cinta sama alam, banyak sebenarnya. Terus juga sosialisasi, bukan interaksi sama teman tuh juga masih primer, langsung tatap muka gitu kan, kayak gitu. Nah kebayang nggak sih kalau anak-anak sekarang main Among Us? Iya, dari kecil ya. Iya, dari kecil main Among Us. Nanti bawaannya curigaannya ke orang ya. Iya, terus jadi individualis. Iya, kayak gitu. Nah jadi itu kenapa teknologi itu berkaitan sama karakter ya tadi, karena ya kalian bayangin aja ketika kalian dari kecil dididik atau misalnya orang tua kalian sibuk kerja dan kalian hanya dikasih handphone atau dikasih teknologi aja sama orang tua terus kalian, milih tontonannya yang nggak baik juga milih tontonan yang nggak baik, itu pasti akan nempel ke karakter kalian kayak gitu. Jadi karakter. Makanya gak heran kayak anak-anak sekarang tuh banyak yang individualis, banyak yang egois banyak yang kurang sopan ke orang tua, kurang punya gitu etika kan. juga gitu maksudnya gitu. Kurang punya etika karena ya yang ditontonnya juga mungkin sesuatu yang enggak ya mungkin proses penanaman karakternya juga kurang gitu, betul, kurang diawasi ya. Kayak gitu, kurang gitu. diawasi. Itu sih jadinya itu salah satu sih kayak ya dampak salah satu. Bill Gates aja tuh ya baru ngasih handphone anaknya tuh umur 15 tahun loh. Wow. Itu Bill Gates yang punya Microsoft loh. Iya. Yang dia yang punya teknologinya. Iya, yang punya teknologinya kayak gitu. Bill Gates baru ngasih anaknya handphone umur 15 tahun. Dia tahu kan seberapa bahayanya teknologi untuk perkembangan anak. Iya, makanya nah itu kasih 15 tahun gitu. Jadi kayaknya pas umur-umurnya mereka tuh baru dikasih handphone ya. Kayak gitu. Sedangkan coba nih ibu tanya ke kalian kenal teknologi dari umur berapa? Coba itu ya, coba dijawab sendiri. Terus kalian jadi refleksikan sendiri, gimana ya karakter saya ngaruh nggak sih gara-gara saya kenal handphone dan yang lain-lain. Iya, dan nonton dengan tontonan yang mungkin kurang baik ya, kurang mendidik gitu. Kurang mendidik ya, seperti itulah kayak gitu ya. Nah itu bentuk juga modernisasi ya. Iya. Modernisasi itu ya udah masuk ke globalisasi juga ya sebenarnya. Kalau globalisasi lebih ke transfer budaya sih. Nah itu kan YouTube itu sebenarnya sama aja kan globalisasi juga sebenarnya ya. Nah YouTube itu kayak transfer gitu. Budaya juga. Konsep budaya juga di situ kan, maksudnya ada penyebaran budaya di situ kan ya. Penyebaran budaya, jadi kayak apalagi sekarang budaya-budaya terkenal, budaya pop nih ya, bukan K-pop ya, budaya ya K-pop tuh masuknya budaya pop tuh budaya populer kan populer ya, budaya populer lah yang sekarang lagi hits kayak gitu ya. Nah ya, itu bener, jadi ya itu globalisasi kalau misalnya kita masuk konsep globalisasi kayak gitu ya. Next, kok ngelamun sih Anda? Ya, Oke. Nah ini nih mungkin kalau yang ngaku dirinya seorang yang modern. Yang ngaku dirinya seorang yang modern. Ciri manusia modern itu yang seperti apa? Oke, akan Ibu sebutkan ciri ini manusia modern. Ini menurut seorang ahli ya. Alex Inkeles ya. Alex Inkeles nih, coba ya. Oke, modern. Yang pertama. Kalian coba perhatikan modern nggak kalian ya? Nah, coba. Yang pertama apa? Modern nggak nih ya? Jangan nyebut manusia modern kalau kalian. Kalau misalnya nggak punya 5 aja dari ini, ya, modern bisa. Ya 5 lah ya. Pertama